Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa balagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallimhu tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid As-Salam, mudah-mudahan duduknya kita menghantarkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali Jumat berkah pertama di 2025. Mudah-mudahan Allah ringankan kita untuk beribadah, panjang umur kita, sehingga masih banyak kesempatan diberikan Allah kumpul bersama anak cucu mantu. Mudah-mudahan bisa menambah mizanil hasanat, catatan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga BKM Masjid As-Salam, Yayasan As-Salam beserta jajaran dan stafnya, Allah berikan semua amanah yang dijalankan ini yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan sebagai catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tentunya jamaah tetap maupun tidak, orang tua kita yang sudah tiada, Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Wakif siapapun yang peduli dengan Masjid As-Salam ini, minhumul lahiq wa minhumus sabiq yang telah wafat, Allah kumpulkan bersama para anbiya, para nabi wa salihin dan orang saleh, wa syuhada dan orang-orang yang mati syahid, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Wa ila manawa abaina wa ummahatina wa ususan khususan zaman nawa abina. Sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sampailah kita di kajian kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang saleh, min kalami sayyidil mursalin, yang disampaikan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Anallaha yataghammadihur rahmah, Allah curahkan rahmat kepada beliau dengan ilmu dan kitab yang kita baca, kita yang belajar. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan menghadap Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, qala al-musannifu al-amru fi ada'il amanah, perintah
untuk menyampaikan, menuntaskan amanah. Faqala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dinukil oleh Imam Nawawi seperti biasa beliau menghantarkan firman-firman Allah yang ada di dalam dua firman Allah. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala ya'murukum, memerintahkan kepada kita semua, an tu'addul amanat, kalau amanahnya satu namanya amanatun, kalau amanahnya dititipin dua namanya amanatan. Tapi kalau banyak amanahnya, di sini jadi pegawai, di sana jadi freelance, di sini jadi supervisor, di sana jadi GM, maka ini namanya amanat. Di rumah jadi ayah, di assalam jadi seksi humas, di RT ya jadi seksi sosial, dan seterusnya, di paguyuban jadi bendahara. Ini namanya amanah. Maka Allah memerintahkan antu adul amanat, yang dipercayakan kepada kita, yang dipertanggungjawabkan kepada kita, yang dimandatkan kepada kita untuk dieksekusi dengan baik. Wa idza hakamtum bainan nas, setelah amanah tersampaikan, tertunaikan, terselesaikan, mungkin ada dari yang diselesaikan, ditunaikan kurang berkenan, maka idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adl. Tugas kita selanjutnya, kita menjadi orang yang adil. Adil memposisikan diri kita dan orang lain. Sebab adil adalah wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempat proporsional, sesuai dari apa yang bisa kita lakukan. Bahwa kemudian kita punya anak dua, yang satu TK, yang satu kuliah, maka tidak bisa kemudian yang TK dikasih 50.000, yang kuliah dikasih 50.000. Yang TK berenang di cendol, beli es 50.000. Yang kuliah fotokopinya belum, beli diklatnya belum, paketan internetnya belum lagi begadang sampai malam dia beli kopi. Ini artinya bahwa adil bukan merata, tapi bagaimana itu secara proporsional kita berdiri di antara diri kita dan orang lain.
Dengan apa? Bil adl, dengan keadilan. Maka kalau sudah demikian, innallaha ni'ma ya'izukum bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak, tak lain dan tak bukan hanya untuk saling mengisi, saling mengingatkan, saling memauizah, wa'azo, yu'izu. Ini kita kalau lagi bengong, tiba-tiba teman kita, wih, bengong aja, kaget kita, itu namanya mauizah, diingetin, dikagetin. Sering kalau di jalanan orang nyebrang dari megang HP, nunduk aja nunduk. Kadang-kadang cengangas, cengenges, dewek-dewekan, senyum-senyum sendirian. Kata dia senyum itu ibadah. Iya, kalau ada orang di depannya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Jadi sedekah senyum itu kalau ada wajhi akhika, ada saudara kita di depannya. Ini kalau cengangas, cengenges, senyum-senyum dewekan, ya, itu bukan sedekah, ya, itu namanya rada-rada. Apapun kenikmatan yang Allah berikan itu dalam rangka mauizah, mengingatkan diri kita dan mengingatkan orang lain. Yang naik motor ingetin yang naik mobil, yang naik mobil juga lihat-lihat sebelah kanan kiri motor, kenceng aja, air diterabas saja. Yang naik motor lepek. Yang naik motor kenceng aja, yang naik mobil stres, sono salib sini salib, ya, nggak berani jalan dia. Ini artinya bahwa semua anugerah yang Allah berikan ini dalam rangka mauizah, mengingatkan kita bahwa kita saling mengisi, saling memberi, berbagi, bukan hanya pada satu yang berbau materi, akan tetapi keilmuan, nasihat, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar dan maha basir, melihat. Ada satu salawat yang sering kita dengar, tibil qulub, itu ada wa nuril absar, ya, nuril absar, ya, cahaya mata, baik mata secara melihat maupun cahaya mata dalam hati kita diberikan nur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah menurut Imam Nawawi Allah memerintahkan kita dalam surat An-Nisa ayat 58. Yang kedua Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardh wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Allah ingetin namanya amanah itu arad, kelihatan, bisa dirasakan, bisa berbentuk. RT biasanya ini kan udah masuk Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti sebulan lagi kira-kira lebih dikit udah puasa.
RT didatengin warganya, teh saya mau pulang kampung, terus ini saya nitip kunci mobil, nitip kunci motor, nitip rumah. Bawa enggak, pulang kampungnya naik kereta. Maka enggak boleh itu malam minggu RT muter-muter pakai mobil titipan ke puncak nyari yang anget-anget ya, pakai mobil titipan, nggak boleh. Atau berangkat pulang kampungnya sendirian, PRT nih mobil nih motor, saya naik kereta, satu lagi nih saya nitip istri saya enggak dibawa istrinya, enggak, pulang kampungnya dewek-dewekan. Itu nggak boleh. RT tiba-tiba yuk kita buka puasa bersama, begitu katanya. Alasan apapun nggak boleh istri orang diajak jalan-jalan. Ayo daripada iseng kita ke pasar malam, begitu katanya. Tetap nggak boleh. Karena amanah ini dia hanya bisa dijaga, dipelihara, tanpa bisa dieksploitasi, tanpa bisa dimanfaatkan. Maka seringkali yang namanya amanah ini alas samawati wal ard, itu bisa dilihat antara langit dan bumi, sehingga orang-orang yang mendapatkan amanah ini sesuai namanya manusia ini ins, nasia, suka lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan amanah yang diberikan. Di luar aman, mobil aman, motor aman, rumah aman. Pagi, sore dilihat tuh rumah. Sore lampu dihidupin, pagi dimatiin. Satu ketika ya gerimis, hidupin lampu, makin deres karena hujan, tampias, dingin, gak bawa payung. RT masuk ke rumah, dilihat ada kopi tenabang. Itu kopi dituangin air panas, nungguin hujan. Kata RT, rezeki anak soleh, begitu katanya. Lagi sedang enak yang ngopi, ngelihat kulkas. Nah, kulkas hidup itu. Longok ya kan, pas dilongok ada rotinya, pas dilongok ada anggurnya, ada jeruknya. Kata RT, emang rezeki anak soleh. Padahal RT cuma dititipin, teh ini rumah, nih kunci motor, mobil. Nggak boleh di luar aman, mobil aman, rumah aman, tapi di dalam seringkali berkurang. Inilah manusia sehingga kana zaluman jahula. Itulah sifat manusia yang kadang-kadang suka jolim dan kadang-kadang suka jahil dengan dirinya, terbodohi dengan rasa dan syahwatnya, bahwa itu kemudian hanya boleh dilihat, dipelihara, dijaga, enggak boleh dieksploitasi. Maka Imam Nawawi meneruskan dari apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kita tahu Abu Hurairah bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, ya, atau yang kita kenal dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah kemudian menyatakan pada dirinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan satu keyakinan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
memberikan 3 ciri orang-orang yang kemudian dia lupa dengan amanah sehingga menjadi munafik. Imam Nawawi menyebutkan ayatul munafiki salasah, ciri tanda orang munafik itu ada 3. Apa itu? Yang pertama, idza hadasa kadzaba, kalau dia ngomong itu seringkali omongannya dusta, melebihi dari kenyataan yang ada. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, kalau kemudian dia berjanji maka janjinya tidak ditepati. Maka kalau memang tidak bisa, jangan dibilang insya Allah, insya Allah, padahal dia punya agenda lain. Begitu diingetin nama RT, ntar ya jangan lupa, ya orang saya mau pergi, dapat kemarin katanya insya Allah. Emang dari kemarin juga udah mau pergi Pak RT. Ya kalau emang niat mau pergi, maka kata RT jangan nyebut insya Allah. Insya Allah itu jika Allah mengizinkan, bukan insya Allah itu datang apa kagak. Enggak, kita yakin kepada Allah sehingga Allah kemudian mengizinkan kita. Yang terakhir, wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah dia suka menyia-nyiakan. Dikasih amanah dia suka tidak menuntaskan amanahnya, sehingga amanah ini menjadi satu tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Abu Hurairah menggarisbawahi untuk kita semua di 2025 ini, kita jauh dari yang namanya kadzaba. Apa itu? Dusta. Sebab yang namanya dusta, iyyakum wal kadziba, jauhi yang namanya dusta. Karena dusta itu adalah yahdi ilal fujur, dia mengarah kepada kerusakan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kerusakan itu mengarah kepada kehancuran Allah Subhanahu wa ta'ala dan neraka. Begitupun kalau kita tidak menuntaskan amanah, maka amanah itu menjadi bagian fujur, sehingga fujur itu yahdi ilan nar. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah. Hidayah itu bisa menjadi bagian kita terus menjalankan tahun baru ini dengan niat kebaikan. Tak ada yang lain kecuali niat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lain kecuali niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi diri dari kemaksiatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah jadikan kita yahdi ilal birri, kepada kebaikan, wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan mendorong kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma rzuqna bil istiqamah, warzuqna ya Allah bi husnil khatimah, wakhtim lana ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya langsung pamit karena ada yang wafat ya di dekat rumah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.